Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah Masjid Miftahul Jannah rahimakumullah. Melanjutkan dari apa yang kita bahas tadi malam, ada tambahan sedikit lagi. Jadi memang kalau kita lihat di dalam firman-Nya, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan penyempurnaannya. Jadi wa ma sawwaha itu maksudnya dan penyempurnaannya. Sehingga ketika Allah tiupkan ruh pada jasad manusia, ini Allah menyempurnakannya. Lalu kemudian setelah Allah sempurnakan, maka tugas kita itu kemudian merawat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan ilham kepada jiwa itu ada dua potensi. Maka lanjutannya adalah qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang selalu menyucikan jiwanya. Jadi di sini ada keseimbangan antara jasmani dan ruhani. Makanya di dalam doa yang sangat masyhur yang dikenal dengan doa sapu jagat, itu doa ini diambil dari ayat Al-Quran di surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan di antara para manusia, di antara orang-orang, itu ada orang yang bisa menjaga keseimbangan dalam kehidupan itu. Nah, itu dibuktikan dalam ungkapan konkretnya, yaitu doa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena kalau di ayat sebelumnya itu ada orang yang tidak seimbang. Ya. Yang disebutkan dalam ayat itu may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi ini enggak percaya dengan hari akhir. Tapi di kelompok yang kedua itulah yang dikatakan yang mereka selalu berdoa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah itu maknanya secara bahasa adalah kebaikan. Yang kita minta kepada Allah adalah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Doa ini hasanahnya itu tidak hanya satu kali tetapi dua kali. Jadi kalau dalam kaidah bahasa Arab itu kalau ada bentuk kata yang indefinitif itu belum tertentu, itu kok terulang dalam satu waktu dua kali, maka ini menunjukkan dua hal yang berbeda. Jadi tidak bisa kalau digabung Rabbana atina fid dunya wal akhirati hasanah, tidak bisa. Jadi harus sendiri-sendiri. Kenapa? Karena hasanah di dunia dengan di akhirat itu berbeda bentuknya. Ya. Yang diharapkan hasanah dunia itu akan mengantarkan seseorang menuju hasanah di akhirat. Kalau ada orang yang hanya hasanah di dunia tapi gagal di akhiratnya, ini berarti dia belum sukses karena hasanahnya gagal. Jadi kita memahami hasanah termasuk di dalamnya ada kesuksesan. Nah, sukses itu kan juga macam-macam. Sudut pandang seseorang terhadap kesuksesan itu. Ada yang kalau sudah dapat pekerjaan itu sukses, sudah bisa diterima di pekerjaan yang menghasilkan itu juga sukses. Tetapi sukses itu harus mengantarkan sukses akhirat kita. Karena kalau enggak namanya gagal, berarti tidak seimbang kita, gitu. Jadi ada keseimbangan. Maka hasanah di dunia itu satu proses panjang yang nanti mengantarkan seseorang hasanah di akhirat. Itu harapannya. Jadi kalau ada orang yang dinilai sukses oleh masyarakatnya, tapi kok kemudian di akhirat dia rugi, kesuksesan dunia tidak mengantarkan akhirat,
maka sukses yang hakiki itu yang sejati sesungguhnya tidak dia peroleh. Jadi hanya sukses yang semu. Maka kita berharap, agar sukses dunia ini dari berbagai sisi itu akan mengantarkan sukses kita di akhirat ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kisi-kisinya agar sukses di dunia yang bisa kita bawa untuk sukses akhirat kita, insya Allah kita kupas pada episode yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.